Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Renandini dengan NIM 24109141200013 dari Program Studi Psikologi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dua pola asuh, yakni VOC parenting dan juga gentle parenting. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, pendekatan yang dipilih dalam mendidik anak seringkali memunculkan perdebatan. Kini, dua istilah muncul ke permukaan, yakni parenting VOC yang mengedepankan ketegasan ekstrim, dan gentle parenting yang mengutamakan empati serta komunikasi terbuka. Perdebatan tersebut bukan sekadar viral, tetapi sangat penting untuk ditelaah dari segi perkembangan anak. Istilah parenting VOC pertama kali diperkenalkan oleh konten kreator Jenny Lim atau yang dikenal sebagai Mamak Melvin. Gaya pengasuhan ini merujuk pada pendekatan yang keras, penuh aturan, dan minim kompromi kepada anak, mirip dengan gaya kepemimpinan otoriter ala perusahaan dagang VOC pada masa kolonial. Sebaliknya, gentle parenting hadir sebagai respons atas pola asuh yang menekan ini. Pola ini menekankan hubungan emosional yang hangat, komunikasi yang terbuka, serta rasa hormat terhadap anak sebagai individu yang setara secara psikologis. Pendekatan ini juga banyak dikenalkan melalui media sosial, termasuk oleh figur publik seperti Nikita Willy, yang menunjukkan bagaimana kelembutan dalam pengasuhan dapat berjalan seiring dengan ketegasan yang manusiawi. Perbedaan antara kedua pendekatan ini tidak hanya terletak pada metode, tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologis anak. Pratiwi di tahun 2022 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pola asuh otoriter yang kaku cenderung menghasilkan anak yang patuh secara perilaku, tetapi tertutup secara emosional. Ketika anak tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau mengekspresikan perasaan, relasi antara orang tua dengan anak dapat menjadi renggang. Sebaliknya, dalam penelitian Azahra di tahun 2024 dijelaskan bahwa gentle parenting mendorong anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya dengan cara yang lebih sehat. Anak akan merasa dihargai, didengar, sehingga tumbuh dengan rasa percaya diri, empati, dan kemampuan sosial yang lebih matang. Untuk memahami lebih dalam dampak kedua pola asuh tersebut, kita dapat merujuk pada teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Erikson menyebutkan bahwa setiap anak melalui sejumlah tahap perkembangan, mulai dari membangun rasa percaya, mengembangkan kemandirian, hingga menemukan identitas diri mereka. Keberhasilan dalam setiap tahap sangat bergantung dengan bagaimana orang tua merespon kebutuhan emosional anak. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang menekan dan tidak menghargai dirinya, perkembangan psikologisnya dapat terganggu, berujung pada kebingungan identitas saat remaja. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang paling sejalan dengan prinsip-prinsip Erik Erikson adalah pola pengasuhan yang hangat dan konsisten dalam memberikan batasan kepada anak. Gentle parenting tidak mengabaikan pentingnya kedisiplinan, melainkan menyampaikan melalui komunikasi dan pengertian. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, anak-anak tidak hanya membutuhkan perintah, tetapi juga pendampingan yang manusiawi dan aman secara emosional. Menjadi orang tua bukan tentang mempertahankan kendali mutlak, melainkan tentang menciptakan ruang yang bermakna dan aman bagi anak untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Parenting VOC mungkin menghasilkan kepatuhan, namun gentle parenting membangun hubungan yang saling percaya dan bertahan jangka panjang. Itu tadi refleksi saya tentang pentingnya memilih pendekatan pengasuhan yang bukan hanya mendidik, tetapi juga memanusiakan anak-anak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.